Aleluya, aleluya, aleluya. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Mengungkap suara mistis di dalam keheningan biara-biara abad pertengahan, muncul suara yang mendalam dan gaib, suara yang akan bergema selama berabad-abad, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada musik sakral. Bentuk nyanyian polifonik yang angker dan memikat ini dikenal sebagai Gregorian Chant, bukan hanya menjadi dasar musik liturgi Kristen, tetapi juga merupakan saksi abadi dari kerinduan roh manusia akan yang ilahi. Apa yang membuatnya begitu memikat dan abadi? Bersiaplah untuk memulai perjalanan ke dalam kedalaman musik liturgis yang mempesona ini. Namun sebelum lanjut, admin memohon dukungan dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan kisah inspiratif menarik yang akan kami bagikan. Apa itu nyanyian Gregorian? Nyanyian Gregorian adalah bentuk musik liturgi menawan yang digunakan dalam Gereja Katolik Roma. Kualitasnya yang khas membuatnya menonjol di antara berbagai tradisi musik. Akar nyanyian Gregorian menelusuri kembali ke zaman Santo Gregorius pertama, yang menjabat sebagai paus dari tahun 590 hingga 604. Selama kepausannya, Santo Gregorius pertama mengumpulkan dan mengkodifikasi nyanyian itu, memberinya nama. Musik sakral ini dimaksudkan untuk mengiringi teks misa dan jam-jam kanonik, menciptakan suasana khusyuk dan devosional. Salah satu ciri khas nyanyian Gregorian adalah teksturnya yang monofonik atau serempak. Tidak seperti musik polifonik yang menampilkan beberapa garis melodi. Nyanyian Gregorian terdiri dari satu baris melodi yang dinyanyikan serempak. Kesederhanaan dan kemurnian ini memungkinkan nyanyian untuk menyampaikan rasa hormat dan kontemplasi. Apa peran nyanyian Gregorian dalam pengaturan liturgis? Nyanyian Gregorian berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk ibadah dan upacara keagamaan. Ini menyertai berbagai bagian masa, seperti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, dan Agnus Dei. Setiap nyanyian memiliki struktur melodi yang unik, yang mencerminkan pentingnya momen liturgis masing-masing. Selama masa pemerintahan Charlemagne, Raja Franka dari tahun 768 hingga 814, nyanyian Gregorian diberlakukan di kerajaannya, di mana tradisi liturgi lain yang disebut nyanyian Gallican lazim. Seiring waktu, proses asimilasi terjadi, menghasilkan bentuk nyanyian yang berevolusi yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua tradisi. Asimilasi ini memperkuat nyanyian Gregorian sebagai musik liturgi yang dominan dalam kekristenan Barat. Apa saja nyanyian yang berbeda dalam ordinaris misa? Ordinaris misa terdiri dari teks-teks khusus yang tetap sama untuk setiap perayaan Ekaristi. Nyanyian Gregorian memainkan peran penting dalam memperkaya elemen-elemen ini, masing-masing dengan karakteristik dan gaya uniknya sendiri. Mari selami berbagai nyanyian yang ditemukan dalam ordinaris misa. Kyrie. Nyanyian Kyrie, doa memohon belas kasihan, memegang tempat yang menonjol dalam ordinaris misa. Ini berkisar dalam gaya dari pneumatik, dengan pola 1 hingga 4 nada per suku kata, hingga melismatik, menampilkan nada tak terbatas per suku kata. Variasi gaya ini memungkinkan nyanyian untuk membangkitkan suasana hati dan intensitas yang berbeda, meningkatkan kedalaman emosional doa. Gloria. The Gloria, sebuah himne pujian, muncul pada abad ke-7. Glorias awal ditandai dengan pembacaan mazmur, menggunakan rumus sederhana yang dikenal sebagai nada mazmur. Seiring waktu berlalu, nyanyian itu berkembang, menggabungkan melodi pneumatik. Melodi yang rumit ini dihiasi dengan melodi yang berkembang, mengekspresikan sifat gembira dan perayaan teks. Credo. Credo, sebuah pernyataan iman, menemukan jalannya ke dalam misa sekitar abad ke-11. Melodi yang digunakan dalam credo menunjukkan kesamaan dengan nada mazmur, memberikan rasa keakraban dan kontinuitas dalam liturgi. Melalui kontur melodi, nyanyian, dan nuansa ekspresif, credo mengundang umat beriman untuk menyatakan keyakinan mereka dengan pengabdian dan keyakinan. Sanctus dan Benedictus. Sanctus,
sebuah himne pujian, dan Benedictus yang menyertai doa syukur agung, memiliki rasa kesucian yang mendalam. Nyanyian Sanctus yang biasa menampilkan melodi pneumatik yang menyampaikan rasa hormat dan kagum. Nyanyian ini kemungkinan berakar pada zaman apostolik, menghubungkan para penyembah kontemporer dengan tradisi Kristen awal. Agnus Dei. Agnus Dei, sebuah nyanyian berdasarkan teks yang berasal dari Gereja Timur, diperkenalkan ke misa Latin pada abad ke-7. Ini membawa gaya pneumatik yang dominan, memungkinkan nyanyian terungkap dengan lembut dan ekspresif. Agnus Dei menciptakan suasana kontemplatif, menekankan tema mencari belas kasihan dan perdamaian. Ite missa est dan Benedicamus Domino. Saat misa berakhir, nyanyian Ite missa est atau Benedicamus Domino sering menggunakan melodi yang sama yang digunakan dalam pembukaan Kyrie, menciptakan efek bookend musik. Hubungan ini menyatukan perjalanan liturgis, mengingatkan jemaat akan sifat siklus ibadah, dan pentingnya partisipasi komunal. Apa pentingnya nyanyian Gregorian dalam jam-jam kanonik? Jam kanonik, juga dikenal sebagai kantor ilahi, terdiri dari 8 layanan doa yang diamati sepanjang hari oleh komunitas agama. Nyanyian Gregorian memainkan peran sentral dalam ibadat ini, memperkaya pengalaman liturgis. Siapa komposer terkenal nyanyian Gregorian? Nyanyian Gregorian, berdasarkan sifat dan asal-usulnya, sebagian besar anonim. Sementara banyak nyanyian disusun oleh biarawan selama berabad-abad, ada beberapa tokoh terkenal di periode abad pertengahan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori, notasi, dan komposisi musik. Beberapa di antaranya berdampak atau bersinggungan dengan tradisi Gregorian. Mereka adalah Guido dari Arezzo. Meskipun bukan komposer nyanyian per se, ia adalah seorang ahli teori musik yang menemukan staf musik dan sistem solmisasi do-re-mi. Kontribusinya sangat memengaruhi cara nyanyian dinotasikan dan diajarkan. Hildegard dari Bingen, seorang kepala biarawati, penulis, dan komposer Benediktin. Hildegard menggubah banyak lagu liturgi, dan meskipun itu bukan nyanyian Gregorian dalam arti yang paling ketat, mereka memiliki beberapa kesamaan gaya. Notker Balbulus, seorang biarawan dari biara Saint Gall, yang dikenal karena urutannya, sejenis nyanyian liturgi. Perotin dan Leonin, keduanya dikaitkan dengan sekolah Notre Dame di Paris pada abad ke-12 dan awal abad ke-13. Mereka adalah komposer awal polifoni, yang merupakan keberangkatan yang signifikan dari nyanyian Gregorian monofonik, tetapi memamerkan evolusi gaya musik selama periode abad pertengahan. Admin telah melakukan perjalanan melalui dunia nyanyian Gregorian yang mempesona, mengungkap sejarahnya yang kaya, karakteristik unik, dan potensinya untuk produksi musik modern. Dari kekhidmatan misa hingga kedalaman jam-jam kanonik, nyanyian Gregorian telah teruji oleh waktu, memikat hati dan menginspirasi generasi. Karena itu, nyanyian-nyanyian Gregorian terus kita nyanyikan di dalam setiap perayaan Ekaristi. Apakah admin telah mencakup semua informasi yang ingin Anda ketahui? Silakan berikan komentar di bawah. Admin akan membaca dan merespons setiap komentar Anda. Jika video ini bermanfaat, bagikan dengan teman, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton. Semoga musik Gregorian membawa Anda terbang tinggi ke puncak keindahan surgawi.